Di balik perkembangan Indonesia hari ini, ada sejarah panjang yang jarang kita lihat dari dekat. Sejarah tentang tanah kerja keras dan hasil perkebunan yang pernah menggerakkan ekonomi negeri. Tempat ini menyimpan semua ceritanya. Yuk kita buka jejaknya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, gimana nih kabarnya? Masih pada semangat kan? Balik lagi bareng aku Nurul Aminah selaku presenter di program serunya siaran TV. Kali ini aku akan mengajak kalian ke tempat-tempat baru, menarik, kreatif, informatif, dan edukatif. Apalagi kalau bukan hangout. Hari ini aku lagi berada di salah satu destinasi wisata edukatif di Kota Medan. Di sini banyak sekali berbagai macam koleksi bersejarah dan kita bisa tahu bagaimana peran penting dunia perkebunan dalam masyarakat. Tepatnya di Museum Perkebunan Indonesia II atau yang biasa kita kenal dengan Musperin II. Kira-kira bagaimana ya keseruan hari ini? Yuk langsung aja kita lihat. Nah Sobat Kreatif, kalau sebelumnya kita sudah mengunjungi Musperin 1, hari ini kita melanjutkan perjalanan edukatif kita ke tempat yang berbeda tapi masih dalam satu suasana. Nah, jadi kalian harus ngikutin aku sampai akhir karena ini dijamin seru dan menyenangkan. Sekarang kita sudah berada di area Musperin 2. Sebelum masuk, pengunjung daftar dan beli tiket terlebih dahulu di pintu depan ya. Harga tiketnya Rp25.000 untuk pengunjung lokal dan Rp35.000 untuk pengunjung mancanegara. Setelah itu baru deh kita bisa keliling dan eksplor tempatnya. Kalau sebelumnya kita lebih mengenal hasil perkebunan, kali ini kita melihat lebih dekat bagaimana industri itu berjalan dan berkembang dari masa ke masa. Di sini pengunjung bakalan diajak untuk memahami proses di balik komoditas perkebunan, mulai dari sistem kerja, pengolahan hasil tanaman, sampai perkembangan teknologi yang digunakan dalam industri perkebunan di Indonesia. Melalui beberapa arsip, alat produksi, dan dokumentasi sejarah, kita bisa melihat kalau perkebunan bukan hanya sekedar hasil panen saja, tetapi juga tentang bagaimana proses panjang yang membentuknya. Selain menampilkan perkembangan industri, museum ini juga menyimpan cerita tentang kehidupan para pekerja dan lingkungan sosialnya. Mulai dari peralatan kerja, dokumen sejarah, hingga gambaran sistem industri pada masanya. Semua koleksi ini bisa kita temui di Musperin 2 yang menjadi salah satu pusat edukasi tentang sisi lain dunia perkebunan. Kita bisa memahami kalau perkebunan itu bukan hanya sebagai penghasil komoditas saja, tetapi bisa jadi bagian penting dari perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia. Nah Sobat Kreatif, di sini kita bisa melihat koleksi dari berbagai hasil perkebunan yang pernah berjaya di Indonesia, mulai dari teh, kopi, dan kakao. Menariknya, arsip di sini tersusun dari setiap lantainya. Jadi tiap lantai mempunyai cerita yang berbeda-beda. Kita bisa menjelajahi dari lantai satu ke lantai lainnya. Halo Kak, sebelumnya izin bertanya ya. Menurut Kakak, apa sih koleksi yang paling menarik pengunjung di Musperin 2 ini? Dan menurut Kakak, selain ruang imersif yang di Musperin 1, apalagi perbedaan antara Musperin 1 sama Musperin 2? Jadi buat para pengunjung di Musperin 2 ini, mereka itu sebenarnya tertarik paling utama untuk datang ke sini itu melihat interiornya. Itu kita kan, selain di luar koleksi ya, interior dari bangunan ini kan memang karena bangunan lama gitu kan, jadi cukup vintage ya, atau karena jadul-jadul gitu ya konsepnya. Biasa tuh anak-anak kekinian tuh agak tertarik tuh dengan konsep seperti itu saat ini gitu, estetik ya maksudnya gitu. Nah jadi pertama itu dari segi interior, tapi kalau dari koleksi, kita punya koleksi yang paling lama di bangunan ini, yaitu koleksi lonceng jam tua. Tadi mungkin udah sempat lihat keliling kan, ada jam dan itu masih aktif. Nah, jadi memang bangunan sendiri kan dari tahun 1919 ya adanya. Nah, kalau lonceng itu 1920, jadi hanya 1 tahun perbedaannya. Dan itu masih berfungsi sampai sekarang. Itu oke banget konsepnya. Kemudian ada juga arsip, karena memang dulu kan
bangunan itu adalah kantor ataupun kantor organisasi yang menangani data-data pekerja perkebunan. Jadi memang di sini tuh banyak arsip-arsip pekerja perkebunan. Mungkin tadi teman-teman juga udah lihat. Nah, untuk perbedaannya sendiri kenapa ada 2 museum gitu kan, museum 1, museum 2. Nah, jadi sebenarnya museum 2 ini kan masih perpanjangan sih dari museum 1 gitu kan. Kita tuh sama-sama bernaung di 2 bangunan heritage. Kita sama-sama merawat lah, menjaga bangunan heritage yang memang udah nggak terlalu dipakai. Di Badan Sosial ini berubah menjadi kantor BKSPPS. Sebenarnya fungsinya tuh hampir sama gitu kan, sama-sama asosiasi bersama perkebunan. Namun karena udah beberapa pekerjaan afros yang tidak dilanjutkan lagi oleh BKSPPS, jadi banyak ruang-ruang yang udah nggak berfungsi lagi di sini. Nah, jadi kita gunakan itu, dimanfaatkan itu. Nah, perbedaan paling signifikan itu sebenarnya kalau di Museum 1 kita memulai sejarah cerita tentang perkebunan dari awal gitu kan. Kita mengenal komoditas perkebunan itu apa saja. Nah, kemudian di sana juga memang diprioritaskan untuk kalangan pelajar karena memang dari awal banget kita belajar gitu kan. Nah, sedangkan di Museum 2 ini itu memang kunjungannya itu lebih banyak, targetnya itu mungkin dari SMA sampai umum gitu. Dan paling banyak juga turis mancanegara. Kebetulan kita berlokasi di pusat kota. Koleksinya itu jelas berbeda gitu kan. Kalau di sini memang kita lebih fokus untuk mengenalkan apa saja yang berkaitan dengan terkhususnya itu tenaga kerja perkebunan ataupun perusahaan-perusahaan perkebunan. Dan juga di Museum 2 kita arsipnya itu tidak banyak membahas tentang perkebunan secara komoditas ataupun sejarah, tapi melainkan arsip-arsip gitu kan, dan barang-barang yang berkaitan dengan pekerjaan kantor ataupun pekerjaan di lapangan seperti itu. Mengunjungi museum ini bukan hanya melihat koleksinya saja, tapi merasakan perjalanan waktu melalui ruang pameran yang tersusun dengan rapi. Setiap area menampilkan informasi dengan cara yang mudah dipahami, mulai dari tampilan visual, dokumentasi, hingga penjelasannya. Pengunjung diajak menjelajahi cerita sejarah secara bertahap, jadi pengalaman belajar menjadi lebih seru dan menyenangkan. Oh iya Sobat Kreatif, setelah puas berkeliling melihat berbagai koleksi yang ada, biasanya pengunjung memilih duduk santai sejenak sebelum meninggalkan museum. Di area Musperin 2 ini juga ada loh tempat istirahat yang nyaman, yaitu Afros Cafe. Suasananya tenang dan cocok buat ngobrol santai, menikmati waktu istirahat atau sekedar mengingat kembali pengalaman yang baru aja didapat dari museum ini. Nah, itu dia keseruan yang bisa kita temui di Musperin 2. Langsung aja datang ke Jalan Pemuda nomor 10, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Museum ini berada di pusat kota dan beroperasi setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Yuk langsung aja datang dan jalan-jalan ke museum ini. Nah Sobat Kreatif, bagi yang suka dan penasaran dengan episode-episode selanjutnya, langsung aja like, comment, share, and subscribe channel YouTube CRM TV Uinsu karena bakalan banyak informasi menarik lainnya. Saya Nurul Amina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.